Selamat datang di Wong Ngapa 96. Like, share, subscribe. Liha karena hartanya, liha sabiha karena nasabnya, li jamaliha karena kecantikannya, li diniha, dan yang terakhir adalah karena agamanya. Rasul menambahkan fadfar bidzatid din taribat ya. Cukupkan dengan agama, maka insya Allah itu akan membuatmu jauh lebih beruntung. Jadi satu yang perlu sekali untuk ditekankan ketika ingin melamar, pastikan orang yang akan kita lamar itu agamanya baik. Yang kedua, ketika melamar, diminta juga kita harus mampu untuk melihat orang yang akan kita lamar. Karena pernah satu saat ya, ketika salah seorang sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah datang kepada Rasul bahwa beliau mengabarkan ingin melamar seseorang. Rasul bertanya, apakah kamu sudah melihat dia? Maka sahabat ini menjawab, belum Rasul. Rasul melanjutkan sabdanya, unzur ilaiha, silahkan lihat kepadanya. Kenapa? Innaha ahra an yu'dam bainakuma. Karena ketika dia sudah melihat, dia puas, yakin dengan orang yang akan dia nikahi, maka itu akan menambah kelanggengan. Ya. Yang ketiga, diminta juga Rasul SAW ini bagi walinya ya. Rasul menyatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau ada orang datang kepada kalian melamar orang-orang yang ada di bawah perwalian kalian, kamu ridho agamanya, kamu ridho akhlaknya, terima, jangan dipersulit. Karena apa? Ketika tidak diterima atau dipersulit, maka Rasul mengatakan akan datang kehancuran setelah itu. Semoga bisa dipraktekkan. Assalamualaikum, nama saya Farah Maulidah. Saya mau bertanya, apa sih mas kawin yang seharusnya diberikan oleh pengantin pria? Terima kasih, wassalamualaikum. Pertanyaan saudari Farah seakan menggambarkan situasi dan fenomena sosial di bulan Syawal. Bulan ke-10 dalam kalender Hijriah ini seakan dipenuhi dengan gelaran akad nikah dan resepsi atau walimatul ursi. Bentuk dan jumlah mahar di masa kini seakan hanya menjadi bagian kecil dari ritual pernikahan. Nilai mahar bahkan tak sebanding dengan kemewahan gedung resepsi, jamuan makan, bahkan glamor busana sang pengantin. Maka ketika seorang wanita muslimah bertanya kepada redaksi Kasana, apakah mahar terbaik yang diberikan oleh seorang pengantin pria? Pernikahan sebagai sebuah ikatan suci di antara seorang muslim dan muslimah adalah sebuah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Islam, ada beberapa rukun yang harus dipenuhi sehingga sebuah proses ijab kabul menjadi sah, dan kedua pengantin berhak menyandang status sebagai pasangan suami istri. Beberapa rukun itu adalah wali nikah bagi pengantin wanita, status balik dan berakal bagi kedua mempelai, adanya mahar, serta kehadiran saksi dari pihak pengantin pria dan wanita. Ketika rukun ini terpenuhi, maka proses ijab kabul bisa diselenggarakan. Salah satu hal yang wajib diucapkan oleh pengantin pria dalam akad ijab kabul adalah mahar yang ia berikan kepada calon istrinya. Landasan hukum mengenai mahar dalam Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat keempat. Berikanlah mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebahagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah dan ambillah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. Besaran mahar tidaklah memiliki sebuah parameter yang pasti, karena dalam Al-Quran, mahar adalah sebuah pemberian wajib yang diserahkan dengan keridhaan dan kerelaan. Namun, Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda berkah perempuan adalah mudah dilamar, murah maharnya, dan murah rahimnya. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan pada hal ini, meski penetapan dan penentuan bentuk dan nilai mahar menjadi hak calon mempelai wanita, hendaknya ia tidak berniat untuk memberatkan calon suaminya. Perkara mahar ini harus dimusyawarahkan dan disepakati ketika pinangan telah disetujui. Dan mahar tersebut adalah menjadi mutlak, menjadi hak milik bagi kaum wanita. Tetapi, sesuai dengan surah An-Nisa ayat keempat, seorang istri yang ikhlas menyerahkan maharnya sebagai tambahan modal dalam membina rumah tangga akan bernilai sedekah, dan ini adalah salah satu bentuk rezeki yang halal bagi seorang suami. Mahar memang sebaiknya bersifat memudahkan, tapi seharusnya perkara ini didahulukan dan dipenuhi sebelum memikirkan biaya-biaya lain, terutama gelaran pesta dan resepsi. Jamak diketahui, mahar paling populer yang diberikan oleh seorang suami ketika meminang pujaan hati adalah kitab suci Al-Quran dan perangkat alat sholat. Pemberian kitab suci Al-Quran memiliki landasan hukum, sebagaimana hadis riwayat Muslim. Pergilah, sungguh aku telah menikahkan kamu dengannya, maka ajarilah dia dengan Al-Quran. Pemberian mahar berupa alat sholat dan Al-Quran memang bisa bermakna kesanggupan dari seorang laki-laki untuk menjadi imam bagi istrinya. Dan tiada yang salah akan hal ini. Namun, jika kita mempelajari sirah nabawiyah atau kisah hidup Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Ibnu Hisham, beliau mencontohkan mahar yang besar ketika menikahi ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad SAW memberikan mahar berupa 20 ekor unta betina. Jika kita menghitungnya dengan kondisi terkini, mas kawin dari Rasulullah ketika menikah untuk pertama kalinya senilai dengan uang sejumlah 234 juta rupiah lebih. Pemberian mahar yang besar ini hendaknya diartikan sebagai pengagungan akan derajat wanita. Menilik fenomena sosial yang ada, nilai mahar seringkali justru tak sebanding dengan kemewahan pesta. Lazim ditemui dalam ijab kabulnya, seorang pria memberikan mahar seperangkat alat sholat dan Al-Quran. Tapi setelah dikalkulasi, biaya pesta mencapai puluhan dan ratusan juta rupiah. Apabila seorang pria dewasa berniat melangsungkan pernikahan dan mengkalkulasi biayanya, sebaiknya persiapkan mahar yang terbaik dan bernilai sebagai bukti penghormatan dirinya kepada calon istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subi. Saya mau tanya, apakah dalam agama Islam menyerahkan seserahan sesuatu yang diwajibkan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tradisi pernikahan di beberapa daerah di Indonesia mengenal istilah seserahan. Ketika menyampaikan pinangan dan mendapatkan jawaban iya, seorang pria dengan iringan keluarga besarnya biasa memberikan aneka barang kepada calon istrinya. Kegiatan inilah yang disebut dengan seserahan. Tapi yang sering diketahui, besaran dan nilai barang-barang dalam seserahan lebih tinggi daripada mahar yang diberikan. Saat prosesi ijab kabul,
dan berpijak dalam hukum Islam. Seserahan berapapun banyaknya, jika tak disebutkan dalam akad, maka tidak bisa dianggap sebagai mahar. Secara sederhana, seserahan adalah sebuah biaya dalam melestarikan tradisi dan adat istiadat, dan seolah menjadi wajib jika berpegang pada norma budaya. Tapi, seserahan bukanlah sebuah rukun yang harus dipenuhi sebagai syarat syahnya pernikahan. Sehingga seserahan tidak boleh dijadikan sebagai salah satu hal yang harus dilengkapi dengan menggunakan pijakan hukum Islam. Seserahan juga jangan dinilai sebagai pembuka tali silaturahmi di antara dua keluarga besar, sehingga menilai status dan penghargaan keluarga calon besan hanya berdasarkan rupa seserahan yang diberikan. Ketika sebuah keluarga menyetujui anak perempuannya dinikahi pemuda, maka niatkanlah sebagai penyempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukannya sebuah kesempatan alias aji mumpung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya sebuah kesempatan alias aji mumpung yang digunakan untuk meningkatkan status sosial dan menjadi kaya karenanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif. Saya ingin bertanya, bagaimana tuntutan Islam dalam mengenal calon pasangan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Pertanyaan yang diajukan mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang paling umum ketika seorang yang telah dewasa memasuki tahapan mengenal calon pasangan hidup. Dalam mempersiapkan pernikahan, mendapatkan pasangan yang sesuai juga tidaklah mudah. Oleh karenanya, disahkan untuk melakukan pengenalan calon suami atau istri. Namun, di dalam Islam tidak dikenal istilah pacaran. Salah satu hikmah pelarangan pacaran adalah menghindari terjadinya khalwat, sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali salah seorang kalian berhalwat dengan wanita kecuali bersama mahram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dikhawatirkan halwat akan berujung pada zina karena bujukan setan untuk melakukan kesalahan dan dosa. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan sekali-kali dia berhalwat dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena setan akan menyertai keduanya. Hadis riwayat Ahmad. Semua panca indera manusia berpotensi melakukan zina. Zina mata adalah memandang, zina telinga adalah mendengar, berbicara adalah zina lisan, melangkah menuju dosa adalah zina kaki, dan memegang adalah zina tangan. Bahkan kolbu pun bisa berzina jika ia berkeinginan yang tidak sesuai dengan syariat. Seorang lelaki harus menjaga pandangannya, sedang seorang perempuan harus menjaga lisannya. Suara dan ucapan perempuan bukanlah aurat, namun tidak diperbolehkan untuk berbicara melebihi kebutuhan dan melembutkan suaranya. Seorang muslim harus menjaga pembicaraannya agar tidak membangkitkan syahwat dan mengundang fitnah. Inti dari pelarangan halwat adalah benteng agar perempuan dan lelaki mampu menjaga dirinya sendiri dari godaan zina. Ketika melarang pacaran, maka Islam mengajarkan umatnya untuk melakukan ta'aruf sebelum menikah. Dan dalam Islam ada batasan dan aturan yang jelas. Ta'aruf adalah usaha untuk mengenal pasangan sebelum menikah dengan bantuan pihak ketiga, seperti kerabat calon pasangan atau orang yang mengenal calon pasangan tersebut. Informasi yang dikumpulkan berupa nama, asal, keturunan, keluarga, akhlak, dan agama calon pasangan. Proses pengenalan selanjutnya adalah nazar atau melihat calon pasangan. Seorang lelaki diperbolehkan untuk melihat perempuan yang akan dinikahinya dengan syarat adanya pihak ketiga. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul dalam hadis riwayat An-Nasai. Lihatlah wanita tersebut, karena dengan seperti itu akan lebih pantas untuk melanggengkan hubungan di antara kalian berdua kelak.
Menurut Al-Imam Al-Bagawi, disunahkan melihat calon pasangan dilakukan sebelum meminang atau khitbah. Jika ia tidak menyukai perempuan yang dilihatnya, maka ia tidak akan membatalkan khitbah yang dapat mengecewakan perempuan tersebut. Nazar dapat dilakukan dengan atau tanpa sepengetahuan pihak perempuan. Jika sepengetahuan perempuan, maka harus didampingi oleh wali atau mahramnya. Jika tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung, maka diperbolehkan untuk mengutus seseorang yang dipercaya untuk melihat calon pasangan dan menyampaikan kepadanya. Bila seorang dari kalian meminang seorang wanita, lalu ia mampu melihat dari si wanita apa yang mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya. Hadis riwayat Abu Daud. Seorang lelaki diperbolehkan melihat bagian tubuh perempuan selain muka dan tangan, asalkan ia melihat dengan tujuan menikahinya. Karena tidak mungkin melihat wajah saja, padahal tampak pula bagian tubuh lainnya pada saat itu, maka diperbolehkan melihat bagian tubuh lainnya pada saat itu. Maka diperbolehkan melihat bagian tubuh perempuan sebatas ia memperlihatkan pada mahram-mahramnya. Sedang Imam Malik tidak setuju dengan nazar tanpa sepengetahuan perempuan karena khawatir pandangan terhadap perempuan tersebut terarah kepada aurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya jika ada seorang wanita yang mendapatkan 2 lamaran sekaligus? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang diajukan Ukhti Sabrina ini mungkin saja terjadi pada diri, rekan, atau saudara kita. Keinginan dari seorang pemuda untuk meminang dan menikahi seorang wanita terkadang berujung pada sebuah persaingan terselubung. Demi menghindari pertikaian, permusuhan, dan pemutusan tali persaudaraan sesama muslim, kita harus memegang teguh hadis Rasulullah SAW. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain, maka tidaklah halal baginya menawar barang yang telah dibeli oleh saudaranya, dan tidak halal pula baginya meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya, hingga saudaranya meninggalkan pinangannya atau membatalkan. Hadis riwayat Muslim. Proses pinangan berada di tangan laki-laki, dan tidaklah halal seorang lelaki meminang seseorang yang sedang dipinang oleh saudaranya, kecuali peminang pertama meninggalkan pinangannya atau mengizinkannya. Proses pinangan ini harusnya dilakukan oleh seorang pria kepada wali dan wanita yang ingin dinikahinya. Keberadaan wali dalam proses pinangan adalah pagar bagi calon mempelai wanita dari datangnya pinangan dari pihak kedua, ketiga, dan seterusnya. Disinilah keutamaan untuk menyegerakan proses ibadah, termasuk pernikahan. Ketika seorang pria telah memantaskan diri dan siap menjadi kepala rumah tangga, melakukan pinangan adalah langkah yang harus disegerakan. Boleh saja mempersiapkan diri dengan tujuan untuk menyempurnakan akhlak, sehingga pihak wanita menerima pinangan atas dasar kesolehan. Tapi jangan berlama-lama melakukan persiapan, sehingga terlambat dalam melakukan tindakan. Ketika menerima pinangan, ada baiknya seorang wanita mempertimbangkan betul sebelum mengutarakan jawaban. Sekali ia berkata bersedia, maka terjalinlah sebuah ikatan di antara diri dan pria yang meminangnya. Jika dirasa peminang kurang sesuai dengan kriteria, utamanya kualitas dalam beribadah, lebih baik untuk berkata tidak, karena pinangan adalah jenjang untuk menetapkan dan melaksanakan akad pernikahan. Ketika telah terucap akad ijab kabul, menjadi kewajiban wanita untuk menjaga keutuhan mahligai rumah tangganya. Bagi wanita, dalam pinangan masih menyediakan pilihan untuk mengiyakan atau menyatakan penolakan. Tapi setelah menikah, wanita tidak memiliki opsi untuk mengakhiri rumah tangga dengan alasan tak mampu menemukan kecocokan.
Wahai kaum wanita, perhitungkan, pertimbangkan, dan iringilah dengan doa serta istikharah saat mendapatkan pinangan. Jangan sampai kau terjebak dalam siksa dalam bingkai keluarga karena silau dunia dan gemerlap status dari seorang pria saat ia mengutarakan pinangannya. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Surah Ar-Rum ayat ke-21 ini adalah salah satu landasan dan dalil nakli dalam mempersiapkan pernikahan. Tapi yang harus dimengerti, surah ini surah ini bukan semata pelengkap dari sebuah kartu undangan pernikahan. Saat menuliskan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaiknya kita memahami tafsirnya. Dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan kuasanya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian, wahai kaum laki-laki, dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi damai dan tenang kepadanya. Dan Dia menjadikan antara suami dengan istri rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam penciptaan Allah ini terkandung petunjuk atas kuasa Allah dan keesaannya bagi orang-orang yang mau merenung dan berfikir. Wahai pemuda dan pemudi yang berniat mengakhiri masa lajang, menikah adalah salah satu cara umat manusia untuk meraih petunjuk dan mengerti kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tujuan menikah adalah untuk saling mengasihi dan menyayangi di antara dua insan. Cinta yang terjalin di antara suami dan istri yang disahkan dalam prosesi ijab kabul adalah sarana untuk mempersiapkan pernikahan, mulai dari proses perkenalan, pinangan, hingga penentuan besaran dan bentuk mahar. Lakukanlah sesuai dengan yang telah difirmankan Allah dan disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pernikahan kita menjadi sebuah amalan ibadah dan proses mempersiapkannya tidak menjadikan kita hamba-hamba yang melupakan tuntunan dalam agamanya. Nah pemirsa, inilah salah satu upaya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada jajaran redaksi Hasanah. Sampai saat ini, kami masih membuka diri kepada Anda untuk menyampaikan pertanyaan yang disampaikan dalam bentuk video amatir dan dikirimkan melalui email hasanah7@gmail.com. Sebagai sebuah tayangan, paparan ini tentu tak akan mampu menjawab segala permasalahan secara tuntas. Semoga penjelasan yang sedikit ini bisa dijadikan bahan perenungan dan menambah wawasan. Sebagai akhir usaha untuk membantu menjawab pertanyaan yang diajukan, kami hanya bisa mengucap doa. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami dan bersama kami, dan jadikanlah kami perantara dan jalan bagi orang yang diberi petunjuk. Amin. Allahumma amin. Terima kasih telah menonton. Like, share, subscribe. Terima kasih telah menonton.
like, share, subscribe.